Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pertandingan melawan Verona hanya tinggal beberapa hari ya. Berarti minggu dini hari, besok udah Sabtu ya. Besok pagi kalau nggak salah ada pertandingan Napoli dengan Juventus, sahabat Bob ya. Yang paling penting adalah bagaimana kesiapan pemain-pemain Inzaghi untuk menghadapi Verona supaya tetap di track untuk mengejar Scudetto, sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya, sahabat Bob tahu yang namanya pemain Primavera, Samuel Grygar, ya. Ini pemain Ceko, lumayan bagus ya. Dia juga udah menjadi pemain inti di Primaveranya Sifu. Nah kemarin ya, Samuel Grygar mengkonfirmasi ya di profil Instagramnya dia bahwa dia telah memperbarui kontrak dengan Inter, menandatangani perpanjangan kontrak sampai 2025 ya. Semoga ini juga menyusul ya, pemain-pemain senior, pemain-pemain Primavera aja udah memperpanjang kontraknya. Yang senior juga dong, kasih contoh buat anak-anak muda ya. Nah, sahabat Bob, ini yang menarik adalah bahwa nanti di pertengahan pekan besok kita akan ketemu dengan AC Milan untuk Super Coppa ya, juara Coppa Italia ketemu dengan Scudetto ya. Nah sahabat Bob, Inter Milan minta Simone Inzaghi jadikan Super Coppa Italia adalah sebagai titik balik di sisa musim ini ya. Sahabat Bob ya, kalau kita lihat bagaimana penampilan Inter naik turun ya. Kadang konsisten, kadang tidak bagus ya. Yang paling menarik adalah bagaimana setelah jeda Piala Dunia, Inter bangkit mengalahkan Napoli, tetapi imbang melawan Monza dan juga susah payah mengalahkan Parma. Jadi menurut manajemen, Super Coppa adalah sebagai titik balik untuk Inzaghi ya, untuk mengarungi sisa musim ini. Apalagi kita akan dengan ada Coppa Italia, ngejar Scudetto, Liga Champion. Jadi titik balik ini yang diminta langsung sama manajemen ya. Jadi gini, dari sudut pandang direktur Inter, ini adalah pertandingan yang membutuhkan penampilan positif sehingga tim memiliki landasan untuk berkembang di Serie A, di Coppa Italia dan Liga Champion di bulan mendatang, sahabat Bob. Jadi ya semoga aja kita benar-benar bisa mengalahkan mengalahkan AC Milan di Super Coppa. Kalau kita melihat, kalau gue pribadi optimis Inter bisa mengalahkan Milan, sahabat Bob. Semoga aja, sahabat Bob, dan ini juga titik balik buat Inter ke depannya ya. Itu buat Inzaghi ya. Nah, ini juga menarik dari jurnalis Italia yang bernama Alberto Ceruti ya. Ceruti ini kan sering mengomentari juga ya. Bukan Cerutu ya, sahabat Bob ya. Masa depan Inzaghi dalam resiko jika Inter Milan tidak memenangkan kompetisi piala ya. Conte dan De Zerbi kemungkinan menjadi pengganti. Nah, ini udah ada gosip-gosip seperti ini ya. Jadi Ceruti menyarankan bahwa kejutan kembali untuk Antonio Conte dan De Zerbi ya. Saat ini pekerjaan Inzaghi tampaknya tidak terlalu terancam ya. Kalau kita lihat di tahun lalu bahwa dia terancam bakal dipecat, tetapi dia bisa membalikkan prediksi ya. Gua juga sempat bikin video bahwa dia memang brilian si Inzaghi ini. Tapi ya, kalau sahabat Bob ingat apa video gua terakhir ya di belakang, pernah gua bilang bahwa pelatih bagus saja tidak cukup, tim bagus saja nggak cukup, kalau manajemennya juga tidak cukup, tidak bagus gitu loh. Jadi gini, kalau Inzaghi sekarang kita mau misal contoh, kita mau gantikan Inzaghi dengan De Zerbi atau Conte, tetapi manajemen tidak bisa memenuhi permintaan si pelatih, baik pemain, baik siapalah gitu loh. Apakah itu bisa? Tidak, sahabat Bob. Menurut gua, ya ini menurut gua, nggak tahu, sahabat Bob silakan berkomentar. Menurut gua ya Inzaghi udah bagus ya, dengan segala keterbatasan yang dilakukan Inter ya, baik dari segi bursa transfer, baik dari segi semuanya lah. Makanya kenapa Conte pergi? Karena ya tidak bisa memenuhi permintaan dia kan gitu loh. Nah ini jadi memang kan ingat nggak sahabat Bob bahwa di musim pertama Inzaghi diberi
untuk 4 besar, bukan Scudetto, tapi kita mendapatkan ekspektasi yang lebih baik. Kenapa? Dia bisa, seharusnya Inter bisa Scudetto, tapi akhirnya jadi runner up, tapi mendapatkan Supercoppa dan Coppa Italia gitu loh. Nah, jadi kalau memang ini menurut Ceruti ya, jika tim gagal memenangkan Supercoppa atau mengulang kemenangan musim lalu di Coppa Italia, maka Inzaghi tidak akan lagi yakin untuk melihat sisa musim terakhir dari kontraknya saat ini. Dan pada saat itu gagasan perubahan di bangku tidak bisa dikesampingkan. Ini kan menurut Ceruti ya. Padahal kalau Opa Marotta, Zhang masih mendukung Inzaghi. Kalau gua pribadi sih masih mendukung ya. Kita kalau mau mendapatkan pelatih bagus ya, pelatih yang lebih bagus dari Inzaghi ya, kita butuh dana ya. Contoh nih, kayak Simeone kan katanya mau selesai di Atletico Madrid, dan dia memang pernah mengucapkan bahwa dia menginginkan pengen melatih Inter di masa mendatang. Tapi ya itu kan baru omongan dia. Tapi kan balik lagi ke Inter. Inter apakah mau menjadikan dia pelatih dengan gaji yang tinggi? Ya sementara ya sekarang kita dengan pahe paket hemat dengan Inzaghi, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Ini menurut Ceruti ya. Nah jadi ya apakah benar gagasan Conte, De Zerbi ini akan terwujud atau tidak ya, kita lihat aja nanti. Yang paling penting adalah bagaimana Inzaghi menyelesaikan sisa musim ini. Apakah dia mendapatkan piala atau tidak, kita akan lihat nanti sahabat Bob ya. Yang penting adalah kita sebagai fans, kita hanya bisa mendukung apa yang dilakukan Inzaghi saat ini sahabat Bob ya. Oh ya, terus mengenai Chris Smalling ya, kalau kita ternyata dia belum menyetujui perpanjang kontrak dengan Roma setelah pembicaraan putaran terakhir ya. Mereka kemarin ketemu, dia menawarkan gaji, tapi ternyata Smalling juga belum menerima ya, karena Smalling ini ada rencana dia pengen pulang kampung ya, dekat dengan keluarganya ya, atau dia akan menerima pinangan Inter dengan bebas dengan bebas transfer dan gaji yang lebih tinggi, dan juga menjanjikan ya, tim yang menjanjikan lebih baik daripada Roma sahabat Bob ya, apalagi teman-temannya udah di sana ya. Nah ini kemarin di video gua tadi malam bahwa akan ada pertemuan hari ini dengan perwakilan Skriniar. Ternyata tadi pagi jam 00.30 ya. Ini menurut Gianluca Di Marzio ya, tapi kita akan lihat nanti malam apakah memang benar-benar ada pertemuan atau tidak. Tidak ada jadwal pertemuan dengan agen Milan Skriniar besok, kata si Gianluca Di Marzio. Nah kita akan lihat aja bahwa memang Inter kan sudah tidak menaikkan tawaran lagi untuk Skriniar. Tapi mudah-mudahan sih menurut gue sih harusnya ketemu hari ini ya. Jadi benar-benar kita clear tahu apa yang diinginkan Skriniar, bertahan atau tidak ya. Nggak ada habis-habisnya ya. Nah ini Fabio Biasin biasa mengomentari tentang Korea. Joklin Korea mengerikan di Inter Milan pas melawan Parma. Denzel Dumfries tidak memenuhi potensinya. Ya, memang Korea ini harusnya memang udah dijual. Memang ekspektasi Inzaghi juga tinggi, ekspektasi manajemen tinggi terhadap dia. Tapi dia tidak bisa membuktikan diri sampai saat ini. Begitu juga Denzel Dumfries yang tidak memenuhi potensinya. Setelah Piala Dunia dia kehilangan rohnya, kehilangan kualitas diri dia. Apakah ketinggalan di Qatar? Kita nggak tahu sahabat Bob ya. Kalau menurut gua ya, kalau memang ada yang sekarang ada yang mau beli, jual aja deh ya. Karena memang benar-benar apa ya, tidak bisa diharapkan lagi menurut gua. Semoga aja nanti lawan, kalau gua lihat waktu melawan Verona nanti kemungkinan sih masih Darmian ya sahabat Bob ya. Nah, media Italia menyoroti Inter Milan ya, mempunyai striker Toro dengan Edin Dzeko telah mencetak 15 gol ya di musim ini. Toro 8, Dzeko 7, dan Inter berharap bagaimana mereka di Verona juga bisa sama-sama mencetak gol dan memberikan kemenangan buat Inter sahabat Bob. Ini luar biasa ya, di Serie A yang mencetak 15 gol 2 pemain adalah Inter sahabat Bob ya. Kita tunggu bagaimana nanti Inter benar-benar bisa membuat Verona kalah ya. Nah sahabat Bob, ini juga menarik ya. Kalau kita berbicara musim lalu ya, Inter ini menurut media Italia juga ya, bahwa ini Gazzetta dello Sport menyoroti gitu loh. Bagaimana Inter menghabiskan 80 juta ya karena untuk Korea dan Robin Gosens ya. Korea memang itu adalah permintaan langsung dari Inzaghi dan manajemen memenuhinya, kurang lebih harganya di atas 30 juta.
Gosen siapa yang nggak mau? Semua tim banyak yang mau dan akhirnya Inter mendapatkan walaupun waktu dia pindah dia dalam kondisi cedera. Nah, ternyata penampilan dia belum bisa memenuhi ekspektasinya Inter ya. Setelah penampilan Perisic di musim lalu luar biasa dan sekarang Di Marco yang luar biasa. Tapi menurut gua sih Gosen udah banyak perubahan ya. Nah, kita akan lihat Inter sudah menginvestasikan uang ke mereka 60 juta. Terus 20 juta untuk Aslani dan Belanova. Nah, kalau Aslani kan memang wajib ditebus ya. Dan empat pemain yang dikeluarkan kurang lebih 80 juta ini belum bisa menjadi starter sampai saat ini, sahabat Bob. Jadi memang ya, apalagi dengan keterbatasan keuangan Inter, ya ini sebenarnya adalah satu kerugian ya. Makanya Inter berharap akan menjual Korea. Nah, kan seperti video gue sebelumnya bahwa gue bilang Gosen akan dievaluasi selama 6 bulan ke depan. Apakah dia tetap akan di Inter? Apakah dia akan dijual, sahabat Bob? Kita tunggu aja. Kalau menurut gua, kalau Belanova lebih baik ditebus, dan kalau Aslani juga akan ditebus. Kemungkinan dia juga akan menjadi starter nanti melawan Verona untuk Aslani ya, karena penampilan dia luar biasa kemarin di Parma. Jadi kita tunggu aja aksi-aksinya si Aslani dan baik Gosen, baik Korea, baik Belanova. Ya semoga mereka bisa benar-benar mendapatkan penampilan yang terbaik dan bisa memberikan kontribusi buat Inter ya. Kalau Lukaku ya kita tahu sendiri masih cedera, apakah dia akan bermain di Verona kita juga belum tahu. Oh ya, sedikit yang agak meragukan kemarin apakah Hakan atau Barella akan bermain di Verona, apakah mereka akan menjadi cadangan. Kalau Brozo si Inzaghi berharap dia akan menjadi cadangan, bisa bermainlah 10 menit di akhir-akhir pertandingan Verona. Kita lihat aja sahabat Bob, semoga aja Lukaku, Hakan, Barella dan bisa sembuh ya Brozo ya. Jadi kita juga akan menyambut Super Copa ya, karena ini seperti gue bilang tadi bahwa Inter pengen ini aja menjadi titik balik, dan Inter juga harus menang melawan Verona. Ini nggak ada lagi kata kesalahan ya. Oh ini salah wasit, salah apa, udah nggak ada. Ini sekarang adalah semuanya gaspol ya, artinya pakai kacamata kuda, nggak perlu lihat kiri kanan lagi. Inter fokus dan kejar kemenangan, sahabat Bob. Terus dengan intensitas, dengan semangat, dan never give up. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.